Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah, NIM 2003139. Saya dari kelas Seramika C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas jaringan komputer, di mana soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang prosesor dan jenis prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Jenis-jenis prosesor. Adapun jenis-jenis prosesor yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Perbedaan Intel dan AMD. Yang pertama dari arsitektur prosesor, di mana arsitektur prosesor Intel versus AMD memiliki desain yang berbeda. AMD menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur dari data prosesor ke chipset lebih singkat. Sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori Intel prosesor. AMD memiliki keunggulan transfer file yang lebih cepat, tetapi internal memori prosesor menjadi lebih kecil. Sedangkan Intel lebih besar sehingga untuk aplikasi multi-thread lebih unggul. Yang kedua, yaitu kecepatan. Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan prosesor AMD dari sisi kinerja. Walaupun tidak kalah jauh, akan tetapi mutlak bahwa Intel memiliki kecepatan yang lebih baik ketimbang AMD. Yang ketiga yaitu grafis game. Sekarang ini ada begitu banyak sekali pilihan game menarik yang bisa dimainkan via perangkat komputer, seperti halnya laptop. Salah satunya adalah game FPS yang kabarnya bisa dimainkan di semua jenis laptop. Contoh dari game first person shooter tersebut diantaranya Destiny 2, Counter-Strike, Rage 2, Call of Duty, dan Far Cry 5, dan sebagainya. Yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang Random Access Memory atau RAM dan jenis-jenis RAM. Secara definisi, RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat menyimpan memori ketika komputer tengah digunakan, jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tidak permanen. Jenis-jenis RAM. Yang pertama yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. DRAM menggunakan satu transitor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4-7 MHz hingga 40 MHz. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM memiliki RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100-133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 164 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Yang ketiga yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per sekon. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 MB pada 1998 menjadi 1,6 GB. Yang keempat yaitu SRAM atau Static Random Access Memory.
Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor pada kapasitor. Yang kelima yaitu EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM-M. Tak heran RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66M. FPM DRAM atau First Pack Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer ini maksimum untuk charge L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja dengan rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Yang ketujuh, Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori kapasitas rendah yang dipergunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Yang kedelapan, DDR DRAM atau Double Dead Thread DRAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran, RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikut seperti DDR2 RAM hingga sampai DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR DRAM. Kedua jenis RAM ini digunakan banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 4 GB per chipnya. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud ROM dan jenis ROM. Pengertian ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM atau Random Access Memory walaupun keduanya memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM berbeda dengan RAM. Jenis-jenis ROM. Jenis ROM misalnya seperti Mass ROM, PROM, atau Programmable Read Only Memory, EPROM, atau Erasable Programmable Read Only Memory, EAROM, dan lain-lain. Bentuk awal ROM terdiri dari sirkuit-sirkuit terpadu yang menggunakan switch transistor. Data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian. Ini berarti bahwa hanya bisa diprogram selama fabrikasi aslinya. Ini benar-benar read-only dan juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang hard disk dan jenis-jenis hard disk? Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, dan data sistem lainnya. Tersedia ruang khusus di dalamnya untuk menyimpan berbagai jenis file tersebut. Jenis-jenis hard disk. Hard disk yang selama ini banyak digunakan pada perangkat komputer maupun laptop terdiri dari 2 jenis, yaitu SSD atau Solid State Drive. SSD merupakan suatu jenis hard disk yang populer dipergunakan oleh masyarakat luas. HD jenis ini merupakan menggunakan cakram atau piringan untuk kinerjanya, dan chip sebagai space penyimpanan. Sistem penyimpanan pada perangkat ini mirip seperti USB flash drive. Jenis hard disk satu ini memang dianggap lebih banyak diminati karena tidak memiliki putaran cakram sehingga hasil kinerjanya tidak bising.
Performa dalam membaca dan menyalin data pun cenderung lebih stabil. Selain itu, durabilitasnya lama dan kecepatan dalam membaca membuat prosesor, startup, dan booting menjadi lebih cepat dan lama. Yang kedua, HD konvensional. Harddisk konvensional merupakan tipe yang paling umum dan Anda dapat menemukan dalam berbagai ukuran di pasaran. Terdapat piringan cakram di dalam harddisk sejenis ini untuk menyimpan data, namun durabilitas HD konvensional cenderung kurang awet karena komponen utamanya akan berputar ketika membaca dan menyalin data. Soal kelima yaitu jelaskan waktu kerja ROM, RAM, dan hard disk. Sesuai dengan pengertian ROM di atas, maka prinsip kerja ROM dalam perangkat komputer sebenarnya sangat sederhana. Pemilik perangkat komputer akan memasukkan data-data yang umumnya berupa software default pabrik ke dalam chip ROM. Selanjutnya, data dalam ROM akan disimpan secara permanen dan tidak dapat dihapus menjadi output device. Perlu diketahui bahwa Anda tidak bisa mengotak-atik isi pada ROM dan ROM hanya bisa diisi sekali saja selama digunakan. RAM secara umum adalah untuk membaca dan menyimpan data. Berikut penjelasan waktu kerja RAM. Yang pertama, membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Yang kedua, bisa dibandingkan kecepatan. Loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file baca atau pengertian file atau program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca dan disimpan dalam RAM sementara sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di-shutdown. Yang ketiga, penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah pada komputer dan akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal tak terduga, misalnya listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang YGA dan tipe atau jenis VGA? VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array, atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya, VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Berikut ini adalah beberapa tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan, yaitu S3 Virge, Anti-Rage 3, Rage 3, NVIDIA NV3, NVIDIA NV4, NVIDIA GeForce Series, Radeon Series. Yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan jenis-jenis monitor? Monitor atau layar adalah bagian dari perangkat keras komputer yang menampilkan informasi video dan grafik yang dihasilkan oleh komputer melalui kartu video. Berbagai jenis layar monitor. Yang pertama, monitor CRT atau cathode ray tube. Yang kedua, monitor LCD. Yang ketiga, monitor TFT. Yang keempat, monitor LED. Yang kelima, monitor DLP. 6, monitor touchscreen. Yang 7, monitor plasma screen. Yang ke-8, monitor OLED. Yang ke-8, saat membuka file Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawalan dengan huruf CD dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Lantas, kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Hal ini dikarenakan karena dari awal
sudah diberikan label huruf pada drive atau label A dan B sudah digunakan, maka tentu harddisk ini juga harus diberikan label sesuai urutan, karena sebelumnya ada 2 floppy disk yang diberi huruf label A dan B, maka artinya harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harddisk diberi label huruf C, jadi huruf C pada awalnya ditujukan untuk melabeli harddisk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun karena ukuran harddisk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang tugas jaringan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.